Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya, juga kesehatan dan selawat serta salam. Marilah kita panjatkan kehadirat Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dapat mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Tanda-tanda kiamat kubra. Iman terhadap hari kiamat atau kepada hari akhir memberi arahan nyata terhadap perilaku manusia, sehingga nampak sekali perbedaan antara perilaku orang yang beriman kepada hari akhir dengan orang yang tidak beriman terhadapnya. Orang-orang yang beriman dalam berbuat senantiasa memperhatikan timbangan langit, bukan timbangan bumi. Senantiasa memperhatikan perhitungan akhirat, bukan hisab dunia. Nampak istiqamah dalam amalan maupun pikirannya, tabah dalam kesulitan hidup, sabar terhadap musibah demi mengharap pahala, sangat mengerti bahwa apa yang di sisi Allah lebih baik dan abadi. Itulah sedikit dari esensi iman terhadap hari akhir secara umum. Nama-nama hari kiamat. Pengaruh iman kepada hari kiamat terhadap perilaku seorang yang beriman, selain dari berbagai peristiwa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadits, juga dari sebutannya yang bermacam-macam dengan makna yang menunjukkan keluar biasaannya. Tulisan ini banyak mengambil faedah dari kitab Asyratus So'ote karya Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil, M.A., terbitan dari Ibnu Jauzi, K.S.A., tahun 1420 2000, dengan tambahan dari berbagai sumber lainnya. Hari kiamat tersebut, semua sebutan di atas adalah sebutan bagi kiamat. Yang disebut kiamat kubra ialah hari dihancurkannya seluruh alam dan dibangkitkannya manusia dari kubur untuk dihisab dan diberi balasan. Kapankah kiamat terjadi? Hari kiamat khususnya dan kejadian hari akhir pada umumnya merupakan perkara gaib yang tak bisa dijangkau oleh logika belaka. Tidak ada jalan mengetahuinya selain dari wahyu. Tatkala tidak terdapat keterangan dari wahyu yang diturunkan Al-Quran dan Al-Hadits mengenai kapan tegaknya, maka pastilah tidak akan ada yang mengetahui terjadinya. Tidak mungkin ditetapkan kapan tegaknya hari kiamat hanya berdasarkan logika akal. Sebagaimana tidak pula ditetapkan berdasarkan teori maupun rumus hitungan manusia. Sebab, kapan tegaknya hari kiamat merupakan rahasia Allah. Tidak ada malaikat, nabi, maupun seorang rasul pun yang mengetahuinya, termasuk Nabi Muhammad. Tanda-tanda hari kiamat kubra. Sebagaimana disebutkan di dalam wahyu, kiamat tidak akan tegak sebelum terjadi peristiwa-peristiwa besar yang mendahuluinya. Peristiwa-peristiwa tersebut terjadi menjelang kiamat dan menunjukkan telah dekatnya kejadiannya. Peristiwa-peristiwa itu merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan bukan hal-hal yang biasa terjadi. Peristiwa-peristiwa tersebut kemudian disebut Asyratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Ibnu Katsir menyebutkan ada 80 lebih sebutan hari kiamat, sebagaimana disebutkan di dalam Fitan Wal Mulahim 1255256, editor Dr. Taha Zain. Dua kiamat ada tiga, sugro, kecil, ialah kematian seorang manusia. Sehingga siapa saja yang mati maka berarti telah tiba kiamatnya, sebab ia telah memasuki kampung akhirat. Kedua kiamat wustjo, kiamat sedang, ialah matinya semua manusia dalam satu generasi. Ketiga kiamat kubra, kiamat besar. Sebagaimana di dalam Asyratus Sa'ah, Yusuf Aywabil Hal 73-75. Tiga ayat yang semakna 05, Al-Ahzab 63-05, An-Nazi'at 42-44 yang berbunyi, dari Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata, suatu hari muncullah Nabi di antara kami, sedangkan saat itu kami sedang memperbincangkan sesuatu. Beliau pun bertanya, apa yang sedang kalian perbincangkan? Mereka menjawab, kami sedang memperbincangkan kiamat. Beliau kemudian bersabda, sesungguhnya, kiamat itu tidak akan terjadi sehingga kalian mendapati sebelumnya 10 tanda. Beliau menyebutkannya, Dukhan, Asap, Dajjal,
binatang melata, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam, Yajuj dan Majuj, 3 gempa, 1 di daerah timur, 1 di daerah barat, dan 1 lagi di Jazirah Arab, dan yang terakhir api yang keluar dari Yaman, yang akan menggiring manusia menuju mahsyarnya. Hayat Muslim, 2901. Disebutkan di dalam riwayat yang lain, satu di antara tanda kiamat kubra lainnya ialah Imam Mahdi, yaitu seorang laki-laki dari ahli bait Rasulullah, namanya seperti nama Rasulullah, Muhammad atau Ahmad. Nama ayahnya seperti nama ayah beliau 3, Abdullah. Berasal dari garis keturunan Fahmah binti Rasulullah, dari Hasan bin Ali. Sekilas Asyratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat kubra. 1. Dajjal. Dajjal disebut juga Al-Masih Al-Dajjal, artinya seorang yang buta sebelah matanya, dan sebagai manipulator dan pembohong besar. Dialah seorang laki-laki muda berkulit merah, pendek dan berambut keriting. Dahinya lebar, pundaknya bidang. Matanya yang kanan buta, tidak menonjol keluar maupun menjorok ke dalam, namun seolah-olah buah anggur yang masak, kusam tak bercahaya. Sedangkan matanya yang kiri ditumbuhi daging tebal di sudutnya. Di antafak kedua matanya terdapat tulisan huruf Kaf, Fa, dan Ra, J, secara terpisah, atau tulisan kafir YLT, secara bersambung, yang dapat dibaca oleh setiap muslim baik yang bisa menulis maupun yang tidak bisa menulis. Dan dia seorang yang mandul, tidak memiliki anak keturunan. 2. Turunnya Nabi Isa. Para ulama telah sepakat atas turunnya Nabi Isa. Beliau akan turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus dengan berpegangan sayap 2 malaikat. Tak ada seorang kafir pun yang mencium baunya kecuali pasti akan mati, padahal baunya bisa tercium sejauh pandangan matanya. Beliau akan mencari Dajjal dan akan menemuinya di pintu Lut, lalu membunuhnya. Beliau akan menghancurkan salib, membebaskan jizyah, upeti pajak, dan saat itu semua orang hanya bersujud kepada Allah saja. Beliau juga akan menunaikan haji dan umrah. 6. Beliau akan tinggal setelah kematian Dajjal selama 40 tahun, kemudian beliau akan wafat dan dishatati oleh umat Islam, dan beliau akan dikubur bersama Rasulullah. Wallahu alam. 3. Yajuj dan Majuj. Keduanya adalah 2 nama, ajam non-Arab, atau mungkin berasal dari bahasa Arab, yang terambil dari kata al-maju, yang berarti keguncangan, atau mungkin diambil dari lafaz nar, yaitu kobaran api. Keduanya adalah 2 bangsa dari anak keturunan Adam. Keduanya benar-benar ada berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Keluarnya Yajuj dan Majuj yang merupakan tanda-tanda hari kiamat sampai sekarang belum terjadi, namun tanda-tanda keluarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah. Al-Quran dan As-Sunnah telah menetapkan bahwa Yajuj dan Majuj akan keluar. 4. Gempa bumi. Tentang akan terjadinya 3 gempa ini disebutkan di dalam hadits 10 tanda-tanda hari kiamat di atas, dan disebutkan dalam riwayat berikut. Ummu Salamah berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, sesudahku kelak akan terjadi gempa bumi di timur, gempa bumi di barat, dan gempa bumi di Jazirah Arab." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah bumi digempakan dan dilongsorkan, padahal di sana masih ada orang-orang syalih?" Beliau menjawab, "Ya, tak kala penghuninya telah banyak melakukan keburukan, dosa. Sungguh telah dijumpai banyak gempa dan longsor di berbagai tempat. Tetapi yang dimaksud dengan 3 gempa itu, belum terjadi, karena ia lebih besar dan lebih luas wilayahnya daripada yang telah banyak terjadi." 5. Dukhan, asap atau kabut. Munculnya asap atau kabut pada akhir zaman merupakan salah satu tanda kiamat kubra yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu asap atau kabut nyata yang dibawa oleh langit, sehingga meliputi keseluruhan. 6. Terbitnya matahari dari barat. Terbitnya matahari dari arah terbenamnya, yaitu barat, ditetapkan berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. 8. Api.
Di antara tanda kiamat kubra yang terakhir dan sesuatu yang pertama menunjukkan akan telah terjadinya hari kiamat ialah keluarnya api yang menggiring manusia ke mahsyarnya, yaitu negeri Sam. Api ini akan menggiring manusia seluruhnya. Ada yang optimis sehingga sambil makan minum dan berpakaian serta berkendaraan mereka digiring, ada juga yang berjalan kaki atau berboncengan dengan seekor unta, ada yang satu unta untuk 2 orang, 3 orang, hingga ada yang 10 orang dengan satu onta, ada juga yang digiring dan diliputi api dari segala penjuru, sehingga siapa yang tertinggal akan dilahap oleh api ini. Api ini merupakan tanda kiamat kubra yang terakhir terjadi. Apabila telah berakhir peristiwa api ini, maka akan ditiuplah sangkakala, sehingga ditegakkanlah kiamat kubra, kiamat yang sesungguhnya. Fathul Bari, 1382-19. Apa faedah finya? Sudah sadarkah kita akan peristiwa besar tersebut? Atau kita hanya sekadar bertanya-tanya, kapankah? Kapankah? Cobalah mentadabburi tanda-tanda kiamat tersebut, lalu tadabburi firman Allah. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila kiamat sudah datang? Demikian tanda-tanda kiamat kubro. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, semoga dapat pahala dan masuk surga. Amin.